Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam materi bahasa Indonesia untuk kelas 10, yaitu materi kali ini adalah puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif serta disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik serta struktur batinnya. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, di mana aturan yang pertama di sini jumlah kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah baris yang terdapat dalam satu bait, persajakan atau rima, dan yang terakhir adalah banyaknya suku kata pada tiap baris dan irama dari puisi tersebut. Jenis puisi lama di sini yang pertama adalah mantra, merupakan sebuah ucapan-ucapan yang masih dianggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Yang kedua merupakan pantun. Di sini adalah salah satu puisi lama yang mempunyai ciri-ciri, yaitu bersajak AB-AB, tiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata, 2 baris pada awal pantun disebut sampiran dan 2 baris berikutnya disebut sebagai isi, serta tiap baitnya berisi 4 baris. Yang ketiga yaitu Karmina, merupakan salah satu jenis pantun yang kilat seperti sebuah pantun tapi sangat pendek. Nah, untuk yang berikutnya yang keempat adalah Seloka, adalah pantun yang berkait. Yang kelima ini adalah Gurindam, yaitu puisi yang terdiri dari tiap baitnya ada 2 baris bersajak AA dan biasanya berisi nasihat. Yang keenam adalah Syair, ini merupakan puisi yang bersumber dari negara Arab dengan ciri-ciri tiap baitnya ada 4 baris bersajak AA, biasanya berisi nasihat atau sebuah cerita. Yang berikutnya adalah Talibun, merupakan pantun genap yang tiap bait terdiri dari bilangan genap seperti 6, 8 sampai dengan 10. Ciri-ciri puisi lama, di sini puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya atau anonim. Yang kedua, puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastra lisan. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa tetap dan klise. Biasanya berisikan tentang kerajaan fantastis serta istana sentris. Puisi baru yang kedua ini merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan, berbeda dengan puisi yang pertama yaitu puisi lama. Dan puisi baru ini memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Jenis dari puisi baru yang pertama adalah balada. Di sini merupakan salah satu jenis puisi baru. Balada ini merupakan puisi tentang cerita, terdiri dari 3 bait dan masing-masing dengan 8 larik serta dengan skema rima AB-AB, BC-CB. Lalu skema rima berubah menjadi AB-AB, BC-BC. Pada larik terakhir dalam bait pertama digunakan refren dalam bait-bait selanjutnya. Yang kedua adalah himne, merupakan puisi yang digunakan sebagai pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau seorang pahlawan. Yang ketiga ini adalah ode, merupakan puisi sanjungan bagi orang yang telah berjasa. Nada serta gayanya sangat resmi, bernada sangat anggun dan membahas sesuatu yang mulia, memiliki sifat yang menyanjung, baik itu terhadap pribadi tertentu atau suatu peristiwa umum. Yang keempat ini adalah epigram, merupakan puisi yang memiliki isi berupa tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima adalah romansa, puisi yang berisi tentang luapan perasaan penyair tentang cinta klasik. Yang keenam merupakan elegi, merupakan puisi yang memiliki isi tentang kesedihan. Yang ketujuh adalah satire, merupakan puisi yang berisi tentang sindiran atau suatu kritikan. Yang kedelapan adalah distikon, merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris atau puisi 2 seuntai. Kesembilan itu adalah terzina, merupakan puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 3 baris atau puisi 3 seuntai. 10 adalah kuatren, puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 4 baris atau puisi 4 seuntai. 11 adalah Queen, merupakan puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 5 baris atau puisi 5 seuntai. Sektet, ini adalah puisi pada tiap baitnya terdiri dari 6 baris atau bisa disebut puisi 6 seuntai. Septime, yaitu puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 7 baris atau puisi 7 seuntai.
Yang ke-14 adalah oktav atau stansa, puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 8 baris, sedangkan yang soneta ini satu jenis puisi yang terdiri dari 14 baris yang terdiri dari atau terbagi menjadi 2 bait pertama, dan masing-masing bait adalah 4 baris dan 2 bait berikutnya adalah 3 baris. Ciri-ciri puisi baru antara lain yang pertama diketahui nama pengarangnya, berbeda dengan puisi yang lama. Yang kedua, perkembangannya secara lisan secara tertulis, tidak terikat oleh berbagai aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. Menggunakan majas yang dinamis, biasanya berisi tentang kehidupan. Yang keenam, biasanya lebih banyak memakai sajak pantun dan syair, memiliki bentuk yang lebih rapi dan simetris. Yang 8 ini memiliki rima akhir yang teratur. 9, pada tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaksis. Struktur fisik puisi, yang pertama rima atau irama, yang merupakan persamaan bunyi yang terdapat pada puisi, baik di awal, tengah, atau akhir puisi. Yang kedua adalah imaji, merupakan suatu kata atau susunan kata-kata yang mampu untuk dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Yang ketiga adalah diksi, yaitu pemilihan beberapa kata yang dilakukan penyair dalam karya puisinya. Yang keempat adalah kata konkret, kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera yang dapat memungkinkan munculnya imaji. Yang kelima adalah gaya bahasa. Yang keenam adalah tipografi, merupakan bentuk puisi seperti pada halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya hingga baris pada tiap puisi yang tidak selalu dimulai dengan menggunakan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. Karena hal-hal tersebut menentukan dalam pemaknaan terhadap puisi. Struktur batin puisi, yang pertama adalah tema atau makna, di mana media puisi ini adalah bahasa. Yang kedua adalah rasa, yang merupakan sikap penyair terhadap suatu pokok permasalahan yang ada dalam puisi tersebut. Yang keempat, nada atau ton, di mana ini adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Yang kelima, amanat. Di sini adalah pesan yang ingin disampaikan dari sang penyair. Demikian tadi pembahasan berkaitan puisi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.